Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo kembali buka suara soal kasus Ismail Bolong yang diduga beri setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur ke petinggi Polri. Di sisi lain, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah tudingan menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang juga terdakwa pembunuhan berencana Yosua kembali buka suara soal penyelidikan kasus Ismail Bolong yang diduga beri setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur ke petinggi Polri. Verdi Sambo menyatakan proses pemeriksaan Ismail telah dibuat resmi dan tinggal ditindaklanjuti. Sambo membenarkan kasus Ismail Bolong melibatkan perwira tinggi. Secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Ismail sama Kabar Reskrim sempat diperiksa Pak, sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas? Kata Kabar Reskrim kenapa dilepas Pak? Bapak siap diperiksa. Laporan resmi kan sudah saya buat, intinya kan begitu. Pernyataan serupa pernah disampaikan Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Hendra membenarkan jika dirinya mengusut kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong. Hendra membenarkan surat laporan hasil penyelidikan dana tambang ilegal yang diduga mengalir ke Kabar Reskrim. Kemarin Pak FS sudah konfirmasi, LHP, betul itu. Itu benar ke Pak Hendra yang meriksa? Betul lah saya. Langsung Pak? Itu yang pejabat yang berwenang aja. Ada datanya nggak bisa. Berarti surat penyelidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabar Reskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai pakai itu. Oke, terima kasih Pak. Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah tudingan menerima aliran dana dari Ismail Bolong dalam kasus tambang batubara ilegal. Dalam keterangan tertulisnya pada Kompas TV, Agus menyebut, "Saya adalah penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi." Kabar Reskrim menambahkan, "Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri, dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas." Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, menilai Kapolri harus bertindak tegas menyelesaikan kasus ini, termasuk dengan bantuan PPATK untuk melihat rincian transaksi yang dilakukan Ismail Bolong. Ini sekarang Pak Kapolri tidak ya harus bertindak tegas gitu kan, menyelesaikan kasus ini dan memberikan klarifikasi, menjawab kepada rakyat yang betul-betul terjadi itu apakah pernyataannya Ismail Bolong itu atau pernyataannya Bapak Kabar Reskrim atau pejabat yang lain yang menerima itulah gitu. Nah ini memang tangan berat dari Pak Kapolri, dan Pak Kapolri kan sudah berbicara itu menindak tegas. Hanya saya tidak tahu tim yang ditunjuk itu untuk menindak tegas itu apakah sudah solid, apakah sudah ada dan sudah bekerja. Saya tidak tahu karena kebiasaan biasanya tim itu kalau bekerja tidak akan mengekspos hasil pekerjaannya itu, sehingga kita tidak tahu seberapa yang sudah dikerjakan itu seberapa efektif. Tapi ya bantuan dari PPATK itu sangat bagus sekali. Jadi gitu, harusnya Pak Kapolri yang minta bantuan PPATK langsung memberikan kesempatan dari PPATK untuk membantu tim itu tadi untuk memberikan klarifikasi, oh yang terjadi seperti ini gitu loh. Kasus Ismail Bolong viral usai video dirinya membuat pengakuan menyetor 6 miliar rupiah ke petinggi Polri beredar. Yang dibagi menjadi 3 pengiriman masing-masing 2 miliar rupiah. Uang dikirimkan dalam waktu yang berbeda. Tak lama Ismail kembali membuat pernyataan bahwa video sebelumnya dibuat dalam keadaan mabuk. Ismail merupakan mantan personel Polres Samarinda yang mengundurkan diri pada Februari 2022. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dugaan suap yang diberikan Ismail Bolong masih terus ditelusuri. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan kepolisian untuk menjadikan kasus ini terang benderang. Kita akan berbincang dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Livi. Pak Sugeng, kalau kita lihat kasus saling tuding antar Sambo dan juga Kabar Reskrim ini belum ada titik terang. Kalau menurut Anda harusnya bagaimana agar membuat kasus ini terang benderang?
publik kan dibingungkan ya dengan dua informasi yang berbeda. Pertama, informasi dari Ismail Bolong terkait testimoninya yang kemudian dibantahnya sendiri. Itu satu. Kemudian terjadi perdebatan publik di ruang publik terkait Pak Kabareskrim dengan juga Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Oleh karena itu dalam proses ini dibutuhkan satu proses yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Apa itu prosesnya? Yaitu proses pemeriksaan yang akuntabel. Pemeriksaan akuntabel seperti apa? Karena ada dua potensi pelanggaran di sini. Satu pelanggaran kode etik dan juga satu dugaan tindak pidana gratifikasi atau suap. Maka Pak Kapolri ya membentuk tim ya. Apakah tim ini adalah tim gabungan dari eksternal atau gabungan internal dan eksternal atau tim internal sendiri yang menurut saya juga harus terdiri dari beberapa satuan kerja seperti Irwasum, Propam, kemudian Reserse untuk melakukan penyelidikan terhadap hal ini supaya hasil penyelidikan ini bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan begitu ya secara profesional. Kalau kita lihat kan kasusnya Ismail Bolong sempat merekam video melontarkan informasi soal Kabareskrim, tapi kemudian ia menganulir lagi dan mengatakan bahwa dirinya mabuk. Kalau menurut Anda ini justru tekanan ada di mana, ketika dia menganulirkah atau ketika ia membuat video? Kalau testimoni pertama ya itu kan didukung dengan adanya surat Kadif Propam ya tertanggal 7 April dan juga hasil penyelidikan oleh Paminal ya. Jadi testimoni pertama itu punya alat dukung ya surat 7 April dari Kadif Propam pada Pak Kapolri. Terkait yang kedua kan hanya pernyataan secara lisan ya. Ya, IPW pernah menyampaikan bahwa diduga yang kedua ini didapatkan karena adanya tekanan pihak-pihak tertentu. Yang kedua ya, hanya sebagai satu testimoni biasa yang membantah. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, supaya bisa dipertanggungjawabkan ya, itu harus diperiksa secara komprehensif dalam satu proses hukum, dalam proses penegakan hukum. Seperti itu. Karena proses penegakan hukum itu kan akan melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti yang ada. Ya. Oke. Saksi-saksi, dokumen, ya. Kemudian juga mungkin ada pemeriksaan terhadap dugaan aliran dana. Kalau itu misalnya lewat perbankan, melalui PPATK, itu kan satu pemeriksaan komprehensif. Baik, Pak Sugeng, kalau kita breakdown kasus ini satu-satu. Kadif Propam dulu, Ferdi Sambo, juga Karopaminal, Hendra, ini kan orang yang juga mengawasi soal etik pidana yang ada di tubuh Polri. Tapi kita juga tahu ketika kasus Ferdi Sambo yang juga melibatkan Hendra terjadi, di sana Kabareskrim juga ikut berperan untuk menindak kasus ini, mengambil alih kasus ini. Apakah kemudian kita bisa melihat kasus ini adalah upaya balas dendam atau memang murni kasus yang berdiri sendiri? Akhir Juli 2022 ya, atau mungkin sekitar awal Agustus ya, Indonesia Police Watch telah menyampaikan satu sinyal bahwa akan ada serangan balik dari Ferdi Sambo atau kelompoknya terhadap kerja tim sus. Yang akan diserang adalah satu organ dalam tim sus yang mempunyai kewenangan pemeriksaan perkara pidana. Dalam hal ini tentu mengarah kepada Pak Kabareskrim. Itu akhir Juli ya. Kemudian sekitar September ketika persidangan Oktober, persidangan awal kasus Ferdi Sambo, ada buku hitam yang dibawa-bawa oleh Ferdi Sambo ya, buku hitam. Kompas mengadakan acara satu meja. Betul. Waktu itu ya. Nah, saya kemudian mengingatkan kembali dengan istilah saya menerawang. Saya mempertajam ya bahwa buku hitam tersebut diduga, penerawangan saya adalah catatan Ferdi Sambo terkait dengan penerimaan sejumlah dana oleh
pejabat-pejabat polisi dalam kaitan perlindungan praktek tambang ilegal di Kaltim. Oke. Ya, saya sudah sampaikan itu. Ya, jadi sebetulnya ini ada satu rangkaian, ya, ada satu rangkaian yang menurut saya ini serangan balik, gitu ya, waktu itu, ya. Jadi ini sekarang terbuka ramai, ya. Kalau waktu itu mengikuti pendapat IPW seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal serangan balik, ini serangan balik soal kasus yang memang ada atau soal kasus yang diada-adakan? Kasus itu sudah ada, ya, karena laporan tersebut tertulis resmi sebagai hasil penyelidikan. Nah, terkait apakah kasus hasil penyelidikan tersebut kredibel, ya, kredibel dalam arti prosesnya sudah benar, ya, apakah dilakukan sesuai prosedur penyelidikan terhadap dugaan praktek penerimaan uang dalam perlindungan tambang-tambang ilegal, ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa, ya? Karena kan dibantah oleh Pak Kabarisskrim, ya, dibantah. Kemudian juga di dalam rekomendasi yang dibuat oleh Ferdi Sambo saat itu sebagai Kadif Propam tersebut di bawah agar meminta kepada Pak Jenderal dalam hal ini pimpinan Pak Kapolri memerintahkan Pak Kabarisskrim melakukan penertiban terkait dengan pertambangan ilegal. Intinya seperti itu. Sementara di dalam surat laporan hasil penyelidikan tersebut, di bagian substansinya dikaitkan ada dugaan penerimaan dana dari Ismail Bolong kepada Pak Kabarisskrim. Ini memang menjadi tidak match, ya, tidak match ini, ya. Pak Sugeng, ini kan koreksi saya kalau salah ya, ada kalimat dari Pak Kabarisskrim yang menyatakan bahwa kasus ini kan sebetulnya ketika masih ditangani Sambo sebagai Kadif Propam saat itu sudah sempat ditutup. Artinya sebetulnya kasusnya sudah selesai, kenapa sekarang kebuka lagi? Dan saya bilang tadi, ya, ini serangan balik yang terbuka. Ya. Itu satu, ya. Kedua, menjadi tanda tanya juga, ya, tanda tanya yaitu mengapa rekomendasi dari Ferdi Sambo tidak tegas, ya, misalnya merekomendasikan kepada jenderal agar dilakukan proses penindakan hukum, ya, terhadap katakanlah pelaku praktek tambang ilegal, satu, ya, kedua praktek penerimaan dana yang diduga pelanggaran hukum, itu kan sebetulnya rekomendasi bisa seperti itu. Tetapi mengapa rekomendasinya tadi seperti yang saya katakan, ya, ini nggak match ini. Ya, jadi seperti itu. Ada apa? Analisis IPW, ya. Jadi mereka itu Sambo pada saat itu menjaga status quo, ya. Ya, menjaga status quo agar tidak terjadi ribut-ribut. Baik. Artinya pun dalam tanda kutip melindungi, ya. Jadi saat itu Sambo sempat melindungi Kabarisskrim, tapi ketika kasus Sambonya meledak, Kabarisskrimnya tidak melindungi Sambo. Jadi sekarang kasusnya Kabarisskrim dibuka Sambo. Kira-kira gitu, Pak Sugeng? Ya, kira-kira begitu, ya. Secara logisnya. Ya. Pak Sugeng, ini kan ada tawaran PPATK sejak pekan lalu untuk membantu menelusuri aliran dana Ismail Bolong. Apakah betul ini ada yang masuk ke Kabarisskrim atau tidak, atau aliran dananya nyampe lewat siapa? Ini akan memudahkan penyelidikan, perlu diikutsertakan PPATK? Jadi ada satu kewajiban PPATK membuat laporan hasil pemeriksaan transaksi keuangan, ya. Nah, PPATK itu membuat LHP, diminta atau tidak diminta, kemudian disampaikan kepada penegak hukum, diantaranya kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tim yang dibentuk, otomatis, ya, kalau data LHP itu ada, pasti akan menjadi bagian daripada bukti penyelidikan atau penyidikan tim. Itu sudah pasti, ya. Artinya sebetulnya kasus ini kalau punya will, kemauan, dan ketegasan akan dengan mudah untuk diungkap dan juga dibongkar, ditelusuri. Betul atau tidak daripada kemudian terjadi kericuhan dan juga ramai-ramai di publik. Kira-kira begitu ya, Pak Sugeng, ya? Menurut saya jangan ramai di publik, ya. Menurut saya jangan ramai di publik. Ini penyelesaiannya secara terhormat, ya, adil, mengedepankan asas praduga tak bersalah supaya tidak menjadi fitnah kepada pihak-pihak, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan
dilakukan satu penegakan hukum, ya. Ditelusuri dan ditegaskan betul ada tidak. Jangan kemudian kasusnya jadi rame di publik. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.